Saat ini, Mas Danang, pemerintah sudah mewajibkan gabah yang dihasilkan oleh petani harus dibeli 6.500. Memastikan antara titik produksi dan titik konsumsi itu seimbang. Ada yang dikirim, ada yang dikirim kembali. Itu tugasnya Smart Port, menjaga keseimbangan antara supply and demand setiap daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, kita meyakini nilai tambah produk, nilai tambah distribusi, nilai tambah ekonomi kita akan naik. Halo guys, Danang Sundoro hadir kembali dalam ruang dengar dan juga layar kaca Anda yang pasti Pro 3 Siniar. Tapi kali ini gue nggak ngobrolin tentang sepak bola guys, swear guys. Lalu gue nggak ngobrolin tentang horor-hororan. Nah, tapi ngomongin yang sangat relate banget kalimatnya. Relate tuh bahasa Indonesia opo. Pokoknya kita ngobrolin tentang makanan. Artinya makanan, artinya sembako. Berbicara lebih spesifik itu berarti membicarakan tentang harga cabai, harga telur, harga apa lagi ya. Ya seputar tentang dapur bapak ibu lu lah di rumah. Nah, ngomongin tentang sembako ini guys, ini ternyata bukan hanya tentang pasar, tapi tentang pelabuhan. Bagaimana menyetok itu pelabuhan sebesar itu sampai ke rumah kalian guys. Oleh karena itu, kita obrolin itu semua sama ahlinya kalau kata agama bilang. Sampaikanlah walau satu ayat dan sampaikanlah juga pada orang yang hebat. Please welcome Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Tatang Yuliono. Terima kasih. Siap. Selamat ulang tahun Pak Tatang. Terima kasih 6 Juli 2026, betul Siap, Pak? betul, ulang Pak. tahun yang lu cari di KTP-nya Pak Tatang sendiri ya guys. Tapi benar ulang tahun Pak? 5 Juli. 5 Juli 5 Juli. guys. Satu hari itu sengaja sebenarnya Pak. Betul, Karena kan betul. Minggu kan libur Pak. Betul. Selamat ulang tahun Pak Tatang. Terima kasih Pak Tatang. Sehat selalu, sukses selalu. Makasih banyak. Semakin amanah. Amin. Sembako murah semakin sampai Ya, ke rakyat Indonesia sampai yang rakyat pasti. Indonesia. Makasih banyak. Apa yang Bapak ingin sampaikan Pak? Iya, teman-teman sekalian, adik-adik, anak-anak, dan saudara-saudara sekalian semua, kehadiran kantor Menko Bidang Pangan memang menjadi salah satu cara Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk meyakini bahwa pangan itu akan menjadi salah satu komoditas yang prioritas, komoditas yang akan menjadi pertahanan kita dalam bernegara. Jadi kami dari Menko Bidang Pangan ingin meliterasi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Ya. semua agar paham bagaimana tadi yang sampaikan Mas Danang, makanan itu dari petani sampai ke meja kita pasti melewati salah satu yang disebut dengan pelabuhan. Nah, ini kalau kaitan dengan tema guys, dikoreksi Pak Tatang. Siap. Saya biasa paling takut itu narasumber karena takut habis ini dijewer aja. Green and Smart Port ini inisiatif GSPI ya Pak. GSPI. Jadi sederhananya ASRI 2026. Betul. Hijau hari ini, cerdas esok dan ketahanan pangan selamanya. Betul. Maksudnya piye, Pak? Ya jadi gini. Kita di zaman digitalisasi saat ini, semua digital, semua teknologi. Tapi kita juga tidak boleh lupa yang namanya kita itu berasal dari alam. Oke. Alam. Sehingga kita, Menko Pangan, paham bahwa swasembada yang tadi saya sampaikan itu pasti menjadi tujuan utama dan akan besar. Sehingga kita ingin besarnya tujuan itu tetap ada perhatian kita terhadap yang namanya lingkungan hidup. Tetap sadar bahwa swasembada oke, tetapi yang namanya keberlanjutan alam ini harus dijaga. Karena apa? Dunia ini milik anak muda. Dunia ini milik anak cucu kita. Betul. Tetapi dalam keberlanjutan itu, kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kita tidak bisa meninggalkan handphone. Kita tidak bisa meninggalkan handphone. Tetapi jangan sampai kita menggunakan handphone, kita lupa bahwa alam ini butuh perhatian kita. Demikian. Sehingga yang namanya GSP, Green, itu adalah upaya negara untuk meyakini pelabuhan-pelabuhan kita itu aman dan nyaman dan resik serta indah untuk anak-anak kita, untuk bangsa kita. Smart, kita tidak ingin pelabuhan kita ketinggalan zaman. Digitalisasi kita paksa untuk dikembangkan dan dilaksanakan di pelabuhan kita. Inisiatif itu artinya kita ingin go forward, melihat ke depan. Sehingga apa?
Kita akan lakukan ini berlanjut terus-menerus sampai kita yakini semua pelabuhan kita itu adalah green and smart port yang akan meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha. Demikian. Kayaknya keluar kalimat gerakan Indonesia Asri. Betul. Oke. Betul. Bukan Asri Welas ya, Pak? Betul. Bukan. Asri Welas itu banyak isu, banyak. Tetapi kalau Asri itu tidak ada isu. Asri itu, Mas Danang, betul-betul yang ingin dicapai oleh Presiden. Okay. Presiden menyampaikan kepada seluruh pejabat itu, ke depan kita harus punya yang namanya aman, sehat, resik dan indah. Resik dan indah. Dan itu kita implementasikan dalam program ini. Betapa enaknya kita bisa melihat rumah kita itu asri. Seperti itu, Mas Danang. Baik. Asri Welas, guys, punya. Kok Pak Tatang lebih ngerti, Pak Dipoti, tentang yang itulah pokoknya lah. Tapi Pak, kaitan sejauh ini zamannya sudah zaman gadget. Bapak sudah sampaikan dengan handphone canggih Bapak. Tapi untuk bisa mengena ke kami semua nih, Gen Z, milenial segala macam, sembako bisa murah, makanan dengan santainya diterima. Bagaimana ya, Pak? Iya. Jadi untuk nyampe ke meja kita itu perlu namanya distribusi. Yes. Perlu namanya jalur untuk menuju ke meja kita itu. Di situ akan ada titik produksi, atau ada titik distribusi, dan ada titik konsumsi. Kita bicara tentang efektivitas biar harga kita sampai ke meja makan kita itu murah, tentu distribusi ini yang kita perbaiki. Okay. Distribusi ini kita perbaiki dengan pendekatan digital. Kita mengenalkan yang namanya smart itu, bagaimana pelabuhan kita itu digerakkan dengan namanya IT. Bagaimana setiap pergerakan kapal itu bisa kita kontrol dengan IT. Bagaimana pergerakan setiap komoditas itu bisa kita kontrol dengan IT. Apakah ini hal yang baru? Tidak. Ini bisa kita kembangkan dan sudah kita jalan. Kita punya namanya Rice Journey. Kita sedang membangun satu sistem, kita bisa tahu apabila ada gejolak harga di masyarakat, kita tahu titik penyebabnya di mana. Karena apa? Kita sudah pantau sejak namanya padi itu dipanen, digiling, dikeringkan sampai menjadi gabah, kemudian gabah diolah menjadi beras, beras didistribusikan ke Jakarta. Kita punya sistem yang sedang kita bangun dengan namanya BRIN, itu Rice Journey. Kita ingin menggunakan digital ataupun teknologi itu untuk kemaslahatan masyarakat kita. Demikian, Mas Danang. Jadi segitu, saya mau bilang kompleks kok terlalu ekstrim ya Pak ya? Tapi faktanya demikian ya Pak. Faktanya demikian. Jadi guys, kalau lu makan nasi contohnya Pak ya, betul. padi gitu kan, bukan berarti ini petaninya si Pak Maulana datang ke rumahnya terus memberikan namanya ibu, terus disasak dengan demikian ujung-ujung kita makan gitu ya Pak ya. Tapi banyak proses yang harus kita lalui. Betul. Dan secara nggak langsung sebenarnya pesan pemerintah melalui nasi itu adalah, atau beras itu, banyak usaha-usaha yang sudah diayomi oleh pemerintah kita. Gitu ya Pak ya. Satu Mas Danang yang tadi Mas Danang sampaikan mengayomi. Dengan adanya Menko Bidang Pangan, kemudian Presiden memberikan arahan, satu pengayoman yang selama ini mungkin kita lupa, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, dulu gabah itu dihargai sangat murah. 3.000, 4.000, sehingga apa? Banyak petani kita yang terjebak dalam pinjol kah, rentenir kah, dan petani itu tidak menjadi salah satu jabatan ataupun pekerjaan yang diagung-agungkan, tidak menjadi jabatan tujuan daripada anak-anak muda. Saat ini, Mas Danang, pemerintah sudah mewajibkan gabah yang dihasilkan oleh petani harus dibeli 6.500. Pak Danang. Tepuk tangan, Bro. Bapak saya petani, Bro. Itu, Pak, terobosannya luar biasa. Pak Presiden Prabowo, Pak. Betul. Dengan adanya harga 6.500 per gabah, makanya sekarang disebut swasembada tercepat, karena target beliau 4 tahun, turun dari 3 tahun, 2 tahun, dan kita bisa sampai ke 1 tahun kita udah swasembada dan tidak impor sama sekali. Itu karena salah satu penyebabnya adalah petani ditingkatkan kesejahteraannya. Sehingga apa? Petani berlomba-lomba menanam. Yang dulunya mereka ingin jadi buruh, mereka ingin jadi ojol, menjadi pegawai toko, sekarang enggak, jadi petani. Karena apa? Cukup besar, 6.500 itu untuk gabah. Jagung juga kita tingkatkan, Mas Danang, 5.500. Karena dengan adanya program peningkatan harga gabah ini, kami meyakini itu petani akan giat, kemudian anak-anak muda itu akan ikut bertani. Salah satu sentuhannya juga, kita akan tempelkan yang namanya smart dalam usaha tani itu. Kita akan tempelkan
teknologi dalam bertani itu. Sehingga AYOM tadi, Mas Danang sampaikan, betul-betul pemerintah all out untuk mengayomi petani kita. Baik, luar biasa. Pak, tapi kayaknya agak aus, Pak. Minum dulu, Pak. Siap. Pak. Ini ngomongin petani semakin semangat, guys. Ini masih satu lagi. Prologan lah, prologan. Prolog. Diminum dulu, Pak. Santai kalau Mbak. Santai aja, Pak. Jadi bicara tentang GSPI dan ASRI, mungkin ada sedikit prolog juga nanti harus ditekankan bagi Pak Tatang maupun dari kementerian mewakili. Sebenarnya apa latar belakang, apa pesan singkatnya yang pengen disampaikan, Pak? Sebelum kita ngomongin lebih turun lagi, Pak, ke masyarakat seperti apa, Pak? Tadi yang saya sampaikan, jadi begitu kita cerita dari petani sampai ke meja makan, ada distribusi, ada pelabuhan di situ. Kami kantor Menko Bidang Pangan ingin mengapresiasi peningkatan penggunaan digitalisasi yang dilakukan oleh pelabuhan-pelabuhan itu. Kemudian juga ingin mengapresiasi para pelaku pelabuhan yang juga menjaga lingkungan. Mereka menanam mangrove, mengembangkan mangrove, kemudian menata karbonnya, memperdagangkan karbonnya, meningkatkan nilai ekonomi karbon. Itu salah satu usaha mereka untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, dan kami pemerintah ingin mengapresiasi itu, yaitu dengan acara namanya GSPI 2026 Awards yang akan kita selenggarakan di tanggal 15 Juli ini. Demikian. Jadi GSPI itu adalah apresiasi kami. Gitu, Mas Danang. Kalau saya masih menarik tentang pelabuhan itu sendiri, Pak. Perannya berarti selama ini kalau sederhananya kalimatnya adalah sangat besar sekali, Pak. Sangat besar. Pak, saya anak orang susah, Pak. Siap. Mewakili netizen semua. Siap. Kami taunya hanya di depan mata ada masakan. Dan itu dari pasar. Clear, ya, Pak? Betul, clear. Tapi pelabuhan ternyata memiliki peran besar segitunya, Pak. Betul. Termasuk pemerintah dan kebijakannya sejauh ini. Betul. Pak Danang, kita harus ingat bahwa Republik Indonesia ini adalah negara kepulauan. Oh ya, clear itu, Pak. Clear kan? Betul. Begitu cerita negara kepulauan, pasti di setiap ujung-ujung pulau Indonesia ada pelabuhan. Ada pelabuhan. Itu pasti. Memang kita kadang-kadang tidak mendalami atau tidak meyakini peran pelabuhan itu karena taunya langsung ada di meja makan. Betul. Perjalanan dari produsen sampai ke meja makan itu pasti melalui satu titik pelabuhan. Karena negara kita adalah negara kepulauan. Faktanya, misalnya contoh, jagung kita, namanya produsen jagung terbesar kita itu ada di Gorontalo, ada di Nusa Tenggara Barat, ada di Nusa Tenggara Timur. Itu berbeda pulau itu. Bagaimana bisa nyampe ke Pulau Jawa? Pasti pelabuhan. Pasti pelabuhan-pelabuhan itulah menjadi titik simpul, titik hubung dari makanan di meja makan kita. Sebegitu besar pelabuhan itu penting, sebegitu besar apresiasi GSPI 2026 itu kita angkat menjadi salah satu daya dorong agar semua masyarakat memahami bahwa pelabuhan di setiap ujung negara kita, pulau-pulau kita itu memegang peranan yang luar biasa. Demikian, Mas Danang. Berarti memang smart port itu luar biasa sampai sekarang. Dan Betul. itu bicaranya bukan hanya 2026. Enggak bicara 2026. Tapi berbicara dari mungkin bahasa dikoreksi 1945 pada saat kita lahir. Betul. Betul sekali, Mas. Kemerdekaan kita ya, Pak. Betul, Mas Danang. Betul sekali. Jadi pada saat kita meyakini negara kita adalah negara kepulauan, berarti disitulah yang namanya pelabuhan yang hijau, yang cerdas, itu menjadi tujuan kita. Memang mungkin nggak terasa, karena kita sibuk dengan makanan di atas meja kita nggak mikir di latar belakangnya itu apa. Pelabuhan itu menjadi satu kekuatan kita yang dari negara kita berdiri dan akan datang terus, itu akan memegang peranan yang sangat besar sekali, Mas Danang. Baik. Pak, bicara program ini, Pak, dan tema yang kita angkat tadi, ini untuk menjaga stabilitas harga ini gimana nih, Pak? Walaupun Bapak sudah katakan dan clear, Presiden kita mengatakan, contoh tadi, gabah dinaikkan 6.500. Tapi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional, ini yang kita coba bold dan underline. Bagaimana, Pak? Iya, harga itu pasti keterkaitannya dengan namanya dua, yaitu ketersediaan dan distribusi. Distribusi, oke. Bagaimana kita menjaga ketersediaan? Salah satu caranya tadi, kita tingkatkan produksi dengan cara memberikan insentif atau harga yang sangat baik untuk petani. Itu otomatis petani akan nanam terus-menerus, ditambahin dengan teknologi. Bagaimana distribusi ini bisa berjalan sangat efektif? Kita harus menyiapkan yang namanya
pelabuhan itu bisa melayani. Tidak ada truk yang stagnasi. Nah, bagaimana kita membagi yang namanya bagian-bagian dari kapal, kan pasti antar pulau itu kapal, Pak. Yang namanya truk dari petani, itu pasti masuk ke dalam kapal, palka kapal, untuk diangkut. Kita dengan adanya teknologi dan adanya AI, kemudian ada Internet of Things-nya, kita akan dorong bagaimana shifting dari pengangkutan daripada komoditas pangan itu bisa berjalan secara efektif. Sampai di tujuan juga efektif. Satu yang sedang kita dorong adalah, kalau bahasa Jawanya Mas Danang tahu, truk balen. Oh, truk balen. Jangan sampai truk yang dari luar Jawa masuk ke Jawa itu kosong. Kosong. Karena begitu kosong, kosnya akan ditambahkan ke situ. Kan gitu. Itu bukan karena nakal ya, Pak? Bukan karena nakal. Karena itu balen secara efektif. Satu, menjaga integritas daripada supir. Oke. Karena dia tahu baliknya dia dapat. Tapi kalau dia tidak dapat tadi, ada kemungkinan dia nakal. Kan gitu. Tapi kalau dia tahu, oh saya balennya dapat nih, berarti ada duit separuh daripada ongkos itu bisa masuk ke saya. Karena bosnya kan hanya nyuruh lu bawa ke sana, selesai lu balik. Begitu ada truk balen. Truk balennya seperti apa nanti? Tentu kita perlu konsolidasi komoditas apa yang di daerah tujuan untuk dibawa balik. Itu yang menurut saya menjadi tantangan smartnya ke depan. Memastikan antara titik produksi dan titik konsumsi itu seimbang. Ada yang dikirim, ada yang dikirim kembali. Itu tugasnya smart port, menjaga keseimbangan antara supply and demand setiap daerah. To the point, Pak. Pernah macet nggak, Pak? Macet, tentu. Saya asumsi loh, Pak. Kalau saya supir truknya gitu kan, saya mau nakal nih, terus ujung-ujungnya saya coba main dengan siapapun pihak tertentu. Nah, apa kabar dengan pemerintah? Bagaimana ininya, Pak? Iya. Setiap tanda kutip pelanggaran itu pasti ada di mana-mana. Secanggih-canggihnya sistem pasti ada potensi itu. Kita yang akan kita gunakan adalah smart tadi. Bagaimana RFID ada di setiap truk yang ada. Bagaimana yang namanya hubungan antara si supir dengan bosnya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, supir itu kalau mau nakal tentu ada dorongan ekonomi. Kalau ekonominya bisa kita jaga baik, tentu mereka tidak berpikiran. Oh, cakep. Berarti gajinya diamankan. Amankan. Seperti itu, Pak. Itu kita nggak bicara tentang nominal lah, pokoknya bahasanya sederhana, gajinya diamankan dulu. Betul. Gitu, Pak Dana. Dan pelabuhan sejauh ini sudah ada berapa yang sudah mengikuti asesmen mungkin, Pak, terkait dengan port ini? Kita punya 8 pelabuhan. Oh. Jadi dan 8 pelabuhan itu sangat beragam komoditasnya. Kita tanggal 15 itu akan mengunjungi pelabuhan yang sangat erat hubungannya dengan pangan, yaitu Petrokimia Gresik. Oh, Petrokimia. Petrokimia Gresik itu selain dia menjadi pelabuhan khusus yang besar, di situ ada pupuk urea yang dihasilkan oleh Petrokimia Gresik. Di situ juga ada usaha-usaha pupuk, ada kompos, ada segala macam yang dibangun oleh BUMN kita juga. Itu BUMN kita. Kita ingin menunjukkan di acara nanti di tanggal 15 ya, ada acara penghargaan itu, kita akan tunjukkan ekosistem di pelabuhan itu yang mendukung pupuk sebagai salah satu cara kita menaikkan produktivitas makanan itu ataupun padi, itu ada di satu pelabuhan yang sangat berdekatan dengan tadi, dengan makan, dengan pupuk, dan dengan transportasi dan distribusi makanan. Jadi sangat-sangat baik acara kita di tanggal 15 Juli nanti. Ya, betul. Baik. Pak, kaitan dengan kondisi global, tidak bicara tentang tadi, kalau saya singgung contoh sederhananya, nakal diri internal sendiri. Ini kaitan dengan tantangan yang saya coba garis bawahi. Seberapa besar, Pak, tantangan untuk bisa dihadapi pelabuhan Indonesia? Ya 8 lah tadi misalnya yang asesmen tadi, Pak. Betul. Di tengah persaingan logistik global ini, Pak. Ya. Tentu dengan adanya GSPI Award gitu ya 2026 ini, salah satu daripada output yang diterima oleh pelaku usaha adalah sertifikasi yang diakui secara internasional. Oh, diakui di secara internasional. Dengan adanya sertifikasi ini, teman-teman, adik-adik sekalian, Gen Z, kita akan mendapatkan satu pengakuan global bahwa pelabuhan kita, terutama yang 8 dan 33 yang sebelumnya, itu secara internasional akan mendapatkan satu pengakuan di mana mereka yakin kalau barang ekspornya itu berasal dari 8 pelabuhan ini, jaminan atas lingkungan hidup,
jaminan atas keamanan, jaminan atas sertifikasi yang memenuhi ketentuan internasional itu sudah terimplementasi dalam GSP ini. Sehingga bagi pelaku usaha dengan tantangan global, sertifikasi GSPI Award ini menjadi salah satu cara meningkatkan daya saing internasional. Ini pertama kali nggak sih Pak sertifikasi ini? Ini sudah 4 kali. 4 kali? 4 kali. Kalau tidak salah 4 kali. 2019, bukan 2019. 2021, 22, 23, 24, 25. Ya, 5 kali. 5 kali? 5 kali. Tetapi waktu itu Menko Pangan kan belum ada. Betul. Menko Pangan belum ada, sehingga waktu itu diselenggarakan oleh teman-teman di Menko Maritim dan Investasi, dan saat ini ada Menko Pangan, dan kami melihat pelabuhan itu erat hubungannya dengan pangan. Menarik nih Pak. Yang membedakan, ini 5 totalnya. Betul. Dengan ini boleh dong kalau kami sebut ini yang pertama di bawah Menko Pangan. Betul. Berarti ada pembedanya. Betul. Ada yang menarik di sana Pak. Betul. Apa yang membedakannya Pak? Yang paling membedakan itu adalah ada ASRI. Asrinya? Asrinya. Bukan Asri Welas. Bukan Asri Welas. Asri ini adalah direct presiden langsung meminta semua kabinet, semua menteri menerapkan ASRI di dalam program-programnya. ASRI ini menggambarkan bagaimana semangat presiden untuk menyatakan bahwa pangan itu aman, nyaman, resik, indah, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. ASRI aman, tadi yang saya sampaikan, bahwa pangan yang diangkut di pelabuhan ini itu sudah terjaga keamanannya. Sehat, kita berharapkan dengan adanya pelabuhan yang sehat, lingkungan yang sehat, makanan ataupun produk yang diangkut dari pelabuhan ini memenuhi unsur-unsur kesehatan itu. Resik itu bersih kan gitu ya. Betul. Resik itu bersih. Kita meyakini dengan sertifikasi yang ada, sampah itu tidak ada di pelabuhan itu. Bersih sekali. Bersih sekali. Kemudian indah, ya tadi semua unsur aman, sehat, dan resik tentu akan menjadi simpulan. Itu akan indah kita pandang. Cakep banget itu. Itu yang membedakan di antara yang GSP yang lalu. Itu idenya orang Jawa itu kayaknya. Resik itu. Resik. Pak Presiden. Pak Presiden. Pak Presiden. Resik dari Pak Presiden langsung. Ini bukan rasis loh Pak, tapi saya garis bawahi resiknya itu loh Pak. Betul Pak? Bukan itu. Memang dan saya mendengar sendiri. Presiden waktu mengatakan itu di Sentul, saya ikut di acara itu, kami langsung berpikir bagaimana nih kita implementasikan di kedeputian ataupun di Menko Pangan. Nah, pas ada GSP, ya udah saya bilang sama teman-teman, saya minta arahan Pak Menko, ya udah gabungkan GSP ASRI dan nyambung. GSPI dan ASRI. Ya, dan nyambung kan. Namanya green itu pasti ASRI itu green. Smart itu salah satu kecondongannya pada ASRI itu sehatnya. Kesehatannya itu pada smart. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menjaga semuanya. Pak, apakah sertifikat ini menjadi manfaat nyata yang dirasakan oleh operator pelabuhan setelah menerapkan smart port tadi? Smart port. Pasti Pak. Jadi dengan adanya sertifikasi ini pasti terhubung dengan pelaku usaha di luar negeri. Para importir, kita kan eksportir berarti ya. Para importir pasti melihat pelabuhan yang menjadi titik tolak kapalnya itu dari mana. Begitu dari petrokimia atau dari Vale atau dari beberapa pelabuhan lainnya yang ada di 88 pelabuhan ini tentu menjadi satu jaminan bahwa produk yang dibawa dari pelabuhan-pelabuhan ini sudah melalui satu sertifikasi yang baik, kemudian mendapatkan sertifikat dan diyakini sertifikat ini diakui secara internasional. Jadi checkingnya ini luar biasa ketatnya. Luar biasa. 1 tahun, Pak. 1 tahun, Pak. Jadi misalnya saat ini tanggal 15 ya, 15 Juli itu kita adakan sertifikasi untuk yang 2025. Jadi 2026 itu adalah hasil kerja keras teman-teman pelabuhan sejak di 2025. Saat ini paralel kita sedang membuka para pelabuhan lain, pelaku pelabuhan lain secara self-assessment. Melaporkan bahwa saya berminat untuk ikut dalam sertifikasi ini. Kita akan berikan sertifikasi GSPI 2026 atau 2027 di tahun 2027. Seperti itu. Punten Pak, bayarnya pira Pak? Secara pembayaran tentu kembali pada B2B. Pemerintah tidak ikut. Pemerintah tidak ikut. Clear, karena yang mensertifikasi itu adalah teman-teman ID Survey Holding. Di situ ada teman-teman Surveyor Indonesia, ada teman-teman Sukovindo, ada teman-teman BKLI, Biro Klasifikasi Indonesia. Sehingga itu B2B.
B2B sekali. Sederhananya dewan jurinya orang lain, Betul. bukan pemerintah, bukan guys. pemerintah. Gitu, Pak. Berarti ada indikator untuk penilaian green and smart ini dong, Betul. Pak? Ada Kebersihan udah pasti. Ya, 80%. Oke. Lalu jadi apa, komponennya 80%. Kemudian untuk smartnya itu 20%. Smartnya 20%. Kenapa kok kita masih 80 sama 20? Karena kita memang sedang menuju totally untuk smartnya itu. Nanti ada satu komposisi tetap 80 dan 20, tapi bobot di dalamnya itu akan besar. Oke. Misalnya contoh, apakah misalnya untuk greennya, apakah sudah mengedepankan pemilahan sampah antara yang organik, dan yang lainnya. Itu ada 3 jenis sampah yang harus diolah. Apakah saat ini sudah 3 atau 2? Nanti perkembangannya lebih. Apakah di situ sudah terintegrasi dengan pengolahan sampah, PSEL, bagaimana menghasilkan listrik dari sampah itu. Semakin dia bisa menghasilkan listrik dari sampah, nilai green-nya itu nambah. Lebih besar. Bagaimana mangrove-nya? Bagaimana pelabuhan itu kan pasti sekitarnya. Bagaimana mangrove-nya, tanaman-tanaman yang menjadi satu sumber O2 di pelabuhan itu dilakukan pengembangan ataupun pelestarian. Berapa hektar dia punya mangrove, itu akan jadi salah satu indikator seperti itu. Kemudian smart. Bagaimana penggunaan AI? Bagaimana penggunaan IT mereka? Apakah perpindahan setiap barang itu dipantau melalui sistem internet yang canggih? Berapa penggunaan internet yang ada di pelabuhan itu? Sehingga indikator-indikator itu akan kita kembangkan terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Rumit ya, Pak? Enggak. Artinya rumit tuh gini loh, Pak. Segitu detailnya untuk sebuah penilaian atau sebuah satu sertifikat saja yang diakui oleh dunia. Segitu kompleksnya gitu, segitu ketatnya gitu loh, Pak. Kita tidak menganggap itu kompleks. Karena itu tuntutan dunia. Artinya apa yang sedang kita lakukan ini bagi dunia luar sana bukan sesuatu yang yang baru, sesuatu yang baru gitu ya, Pak. Bukan. Itu sudah biasa. Saya pernah melihat suatu pelabuhan itu yang memang tanpa orang. Korea itu pelabuhan tanpa orang. Korea contohnya, Pak ya. Jadi dia itu sangat diatur oleh oleh mesin, oleh diatur. Dan itu kalau kita masuk ke dalamnya lebih rumit lagi. Kita belum sampai ke sana itu. Oke, berarti bahasanya adalah sederhananya pendengar, pemirsa Pro3 Senior, kita ini pelabuhan kita ingin mencontoh atau maju 5-10 kali lipat. Kalau Eropa saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu ya, Pak ya? Betul sekali. Sama-sama makan nasi. Betul. Sana gandum dikit kan. Sana gandum. Kita nasi. Gandum nggak ada di Indonesia. Sama-sama suka hiburan kan, Pak? Kita dangdut sono kan bedanya cuma K-pop gitu ya, Pak ya. Jadi bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal yang baru. Jadi nggak rumit. Saya masih menarik lagi, Pak. Kalau saya mau nakal gimana tuh, Pak? Saya orang pelabuhan nih, Pak. Dengan kondisi dan catatan yang ada tadi berarti agak susah ya, Pak ya? Itu tujuan kita. Itu tujuan kita. Clear, Pak? Itu jawaban itu, Pak. Betul. Itu tujuan kita. Jadi dengan smart, tentu dengan smart itu jawabannya. Bahwa dengan smart ini kita menjaga integritas pelabuhan kita. Gitu. Integritas itu kan salah satu pilar utama dalam berbisnis. Begitu integritas satu organisasi itu tinggi, udah selesai, Pak. Orang luar negeri pasti percaya 100%. Tutup mata mereka. Penekanan saja, Pak. Jadi sertifikat ini bisa juga untuk memperkuat posisi tawar ekspor kita ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Indonesia dengan negara lain. Betul. Betul ya, Pak? Betul sekali. Dengan adanya sertifikasi ini, kita meyakini nilai tambah produk, nilai tambah distribusi, nilai tambah ekonomi kita akan naik. Dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita meningkatkan ekspor kita. Dan gengsi kita tinggi, di mata dunia semakin tinggi. Tinggi sekali. Setuju, Pak. Setuju. Pak Danang. Kita harus menuju ke negara yang bermartabat. Setuju, Pak. Sangat setuju, Pak, itu, Pak. Jadi kita nggak bisa kalau nanti pelabuhan kita masih kayak pelabuhan kayu, Pak. Pelabuhan kayu yang dilayani oleh bapak-bapak ataupun saudara-saudara kita tidak memakai baju, tentu negara tujuan ekspor kita tidak percaya itu. Tapi kalau kita melayani kapal-kapal ekspor kita dengan sangat baik, dengan sangat presisi, tidak telat, tidak ada delay, tidak ada antrian, bagi mereka itu salah satu jaminan bahwa produk pangan kita itu terjamin. Karena poinnya pemerintah adalah ingin memudahkan barang yang berkualitas baik itu. Betul. Bicara sembako ya, Pak? Ya.
itu sampai tepat waktu ke masyarakat. Betul. Sampai tepat waktu ke dapur kalian, guys. Betul. Gitu ya, Pak? Betul. Baik, tadi kan kita sedikit nyinggung tentang ekspor gitu. Ya. Gitu. Tapi begitu masuk ke domestik, salah satu tujuan utamanya itu tentu nanti ujungnya adalah harga yang stabil. Harga yang stabil. Kenapa kok harga yang stabil? Karena kita bisa meyakini dari produsen sampai ke meja itu, titik-titiknya bisa kita pantau. Integritasnya bisa kita jaga. Karena apa? Pelabuhannya sudah smart. Pelabuhannya sudah green. Pelabuhannya sudah asri. Seperti itu. Jadi dengan adanya program ini, kita meyakini stabilitas harga itu bisa tercapai. Stabilitas harga tercapai. Ya. Keamanan pangan pangan juga tercapai. Kualitas daripada pangan tercapai. Kualitas pangan tercapai. Kemudian yang paling pasti bahwa rakyat Indonesia akan mendapatkan ketahanan pangan yang optimal dari pelabuhan kita. Cakep banget ini kalau begitu. Jadi kalau Bapak cerita seperti ini sebenarnya secara tidak langsung tidak ada lagi loh Pak kalimat kita itu kekurangan beras. Kita itu kekurangan cabai. Karena satu, sumber daya alam kita juga memadai. Faktor pendukung lainnya dalam hal ini adalah pelabuhan juga dengan sertifikat juga yang sangat ketat juga bisa memadai. Dan target Pak Presiden untuk swasembada pangan pun bisa goal dong Pak ya? Iya. Tantangan kita itu adalah produk pangan kita ada yang perishable, ada yang tidak tahan. Kalau untuk tidak kayak cabai. Ya, betul. Kayak cabai, kejadian kemarin teman-teman di Aceh begitu kena bencana ya, kemudian ada cabai yang berlimpah, tidak bisa dikirim. Ya, tidak itu, bisa karena itu faktor X, artinya faktor cuaca alam. Kita sedang mencari yang ingin saya sampaikan Pak Danang. Ya. Oke, ada komoditas yang perishable, ada komoditas yang tidak tahan gitu ya. Ya. Kita harus punya cara, teknologi agar dia menjadi tahan. Saya nitip sedikit nih sebelum ke pelabuhan. Kan ini ada produsen, ada pelabuhan. Kita juga sedang bangun. Mungkin nanti di sesi berikutnya, di podcast berikutnya kita diskusi. Bagaimana dari produsen ini bisa kita titip ke koperasi yang sedang dibangun oleh Presiden. Saya pikir mau titip ke produser saya, Pak. Jangan. Mau lanjutin lagi ceritanya, Pak. Nggak sanggup seluruh Indonesia, nggak sanggup. Ini koperasi kita akan ada di setiap desa. Bayangin Pak, 83.000 desa seluruh Indonesia akan punya satu gudang yang dimana kalau dia waktu panen, yang kalau dengar-dengar dulu kan ada susu yang dibuat, ada yang susu buat mandi, karena dia tidak mempunyai tempat untuk menyimpan. Harga turun, gimana caranya susu saya nih? Ya udah, nggak laku, dibuat mandi. Tapi kalau presiden kita sekarang mengamanatkan semua desa punya gudang dalam bentuk koperasi, Desa Kelurahan Merah Putih. Dari produsen masuk ke gudang dulu, tunggu harganya stabil. Kenapa kok terjadi harga naik? Suplainya berlebihan. Waktu susu banyak, harga pasti turun. Begitu turun, petani nggak happy. Kurangin yuk, caranya buat mandi aja. Kan gitu tuh, buat mandi aja. Padahal itu nggak baik. Sehingga, tapi itu sempat viral ya Pak? Cerita itu sempat viral. Iya, sempat viral. Karena tidak ada tempat tadi untuk menyimpan. Bukan maksud mubazir, tapi memang keadaannya seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan sebenarnya faktor cuaca itu menjadi tantangan tersendiri. Setuju, Pak? Setuju. Makanya dengan adanya cuaca tadi yang saya sampaikan tentang bencana, kemudian adanya oversupply tadi, kita harus punya tempat menyimpan. Presiden sudah mengarahkan, nanti kita punya cold storage, kita punya gudang, kita punya tempat-tempat bagaimana petani itu nggak perlu dia buat mandi, nggak perlu untuk dibuang ke sungai, nggak perlu untuk dihancurin dan segala macam, karena bisa disimpan di dalam satu tempat yang namanya nanti koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Next, Mas Danang harus undang saya podcast lagi untuk bicara itu. Saya akan bisa jawab dulu ini, Pak Produser. saya akan bisa jawab kenapa koperasi di kuburan, saya bisa jawab, Pak. Kenapa koperasi ada di gunung, saya bisa jawab. Kenapa koperasi itu berhadapan-hadapan, saya bisa jawab. Gitu. Tapi jangan sekarang. Yes. Nanti, biar Mas Danang undang saya lagi. Ibu Popi, produser. Siap ya, Bu Popi ya. Bapak Dirut LPPRRI, Pak Bukapus yang tercinta. Undang lagi saya. Saya akan jelaskan semua. Bahasanya ada tantangan dari Pak Tatang nih sebenarnya. Kalau perlu kita ulas satu-satu tuh. Wah, kenapa ditayangin ada di layar? Viral Koperasi Merah Putih kuburan. Ada di kuburan. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Yang terakhir nih di atas gunung. Operasi Merah Putih ada di gunung. Oleh karenanya disiapkan latihan seperti barak gitu. Saya bisa jawab. Gagah kali. Nanti berikutnya Bu Bobi ya. Jawab semua. Yang viral. Nanti kita dengan RRI ini, dengan Mas Danang,
kita gunakan. Udah ajar aja Pak ini Pak, berapa jam? Podcast ini mau berapa jam? Hah? Teman-teman Jangan, dari jangan. ini, wah domelin Pak saya Pak. Kita jawab semua. Oh, baik. Layar kita munculin. Siap. Apa yang ada di viral, Siap. saya jawab. Saya Siap. jawab. Tapi Apapun menarik itu. Menarik juga. Artinya ini menjadi satu jawaban dari pemerintah melalui Kemenko Pangan. Siap. Lebih spesifik melalui Pak Tatang, Siap. gitu kan? Siap. Untuk menjawab semua viral-viral yang ada di media sosial. Siap. Ocehan dari netizen. Ya, kita jawab. Kita jawab. Kita jawab. Kita jawab. Kapan waktunya? Ya. Tunggu aja guys. Siap. Setelah pesan-pesan yang satu ini guys. Siap. Gitu kan? Minum dulu Pak. Siap, pasti. Kita sambil closing guys. Siap, siap. Dan memang menarik sekali kalau bicara tentang kepelabuhan, sembako, lalu juga termasuk UMKM sebenarnya di dalamnya Pak ya. Betul. Dan lulu orang termasuk gua pribadi guys. Artinya sembako murah, sembako yang aman kualitasnya, nyaman dan sehat itu harus kita nikmati secara bersama. Betul. Karena itu sesuai dengan amanat undang-undang gitu ya Pak ya. Betul. Agak-agak jangan terlalu pinter bos. Kalau Iya. terlalu pinter cukup Pak Tatang saja. Pesan bagi para pelaku usaha Pak Ya. ke pelabuhan. Monggo Pak. Mana kamera bro? Siap. Situ. Ya. Monggo Ya. Pak. Teman-teman, pelaku pelabuhan, ikutlah sertifikasi GSP, Green Smart Port. Dengan ikut sertifikasi ini, yakin nilai tambah daripada pelabuhan Anda akan meningkat. Lonjakan daripada nilai tambah itu akan Anda rasakan dengan banyaknya pengguna-pengguna yang akan memanfaatkan pelabuhan Bapak Ibu sekalian, para pelaku pelabuhan. Tidak hanya itu, dunia internasional akan memberikan respon yang sangat positif. Manfaatkan Green and Smart Port Inisiatif 2026 menjadi satu momentum untuk Bapak Ibu sekalian pelaku pelabuhan untuk meningkatkan kualitas dari pelabuhan masing-masing. Pelabuhan yang hijau, pelabuhan yang cerdas, itu menunjukkan bahwa kita akan menuju kepada ketahanan pangan selamanya. Kita akan kolaborasi pemerintah dan pelaku pelabuhan dalam satu inisiatif yaitu GSPI Award 2026 yang akan tayang di 15 Juli 2026 di Petrokimia Gresik Pelabuhan. Demikian Mas Danang. Jadi pesannya guys, semua makanan, semua sembako, apa yang kita nikmati bersama. Mana bro? Itu ya? Oh, iya. Salah berarti bro. Sini. Dulang, semua jenis makanan lo yang lo nikmatin di rumah dan dimanapun tempatnya, semua sembako yang lo nikmatin itu berbicara bukan hanya satu titik, artinya bukan hanya pasar, tetapi stakeholder yang terkait juga harus menunjang. Siap. Pelabuhan salah satunya yang tersertifikasi dengan baik. Ya. Bicaranya bukan Indonesia, tapi bicaranya adalah internasional. Pak Tatang ini menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengamankan sembako. Benar nggak sih kalau saya bilang ngomong kayak gitu Pak? Betul, Pak. Nggak salah kan Pak? Enggak salah. Dan itu artinya kita masyarakat harus menikmati, mensyukuri dengan aman dan nyaman segala hasil karya, segala sumber daya alam yang kita nikmati. Betul ya Pak ya? Betul. Saya Danang Sundoro. Dengan Tatang Juliono. Kami undur diri guys. Terima kasih. Jawaban Pak Tatang dan tantangan Pak Tatang kita akan hadapi. Siap. Sampai ketemu pada sesi berikutnya dengan topik yang berbeda dan dengan jawaban-jawaban kepada seluruh netizen. Seluruh Selamat anak-anak siang semua. guys. Terima kasih. Mantap. Pak, terima kasih banyak Pak. Mantap. Terima kasih.